Haji. Udah kan Sep. Apa tuh? Weh, buka kaos kieu di mana ya? Dia nyalir apa Haji bikin nyalir. Iya, waduh. Oh, iya teh KDM. Nyieun sorangan. Nyen sarangan. Kunaon make nyieun gambar Deddy Mulyadi Sagala? Ya, bikin we da fans Pak Dedi. Oh, fans. Kunaon ngefans ke Pak Dedi? Ya, ningali konten-kontenna. Alhamdulillah. Eta mah pencitraan. Sanes Pak Dedi. Baru ketemu. Sanes kumaha? Pokoknya mah Jabar hiji Pak Dedi. Jabar hiji teh naon? Gubernur Jawa Barat. Berarti ibu-ibu. Pak Dedi ayam di kota Pak Dedi. Gepur Pak Dedi. Ada rek, Ngadeg-deg gitu. Ini macam-macam keinginannya. Si teteh mah ingin hamil. Si ibu ingin laku bubur sumsumnya. Jabar satu. Oh, dia mah pengen saya jadi gubernur. Haji, Siap, pokoknya Bu. sukses. Mudah-mudahan tambah sukses. Amin, amin. Amanah buat masyarakat. Amin. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Berkembang lagi kan isu kan, ada 3 orang yang DPO kan gitu loh ceritanya Bu ya. Nah, kan ada 3 orang yang DPO yang dikaitkan dengan tokoh politik, dikaitkan dengan anak anggota polisi, segala macam dikaitkan. Nah, kalau saya kan sederhana, pertanyaan saya sederhana, kalau itu temennya gitu kan sederhana kan, kalau itu temennya Saka, yang 3 orang tuh kan pasti kenal dong. Ya, kalau temennya, tapi saya Ya, tidak ini tahu. andai kata temennya, ini kan andai kata, ya kan? Misalnya itu temen, Andai kenal kan dia. Saka tuh taruhlah sudah divonis dianggap pelaku, walaupun di bawah umur ya. Nah, andai kata bahwa itu temennya, pasti tahu dong yang 3 orang itu. Pertanyaan saya adalah, yang 3 orang yang DPO itu tahu nggak sih? Enggak, saya tidak mengenal itu. Tidak mengenal, sama sekali. Sama sekali tidak mengenal. Kan tadi sudah disampaikan, andai kata peristiwa ini dilakukan secara bersama-sama 11 orang gitu kan, otomatis kan yang dianggap kabur itu, yang dianggap DPO itu kan pasti gampang ditangkap. Iya. Ya kan, karena pasti dikenali, pasti tahu alamatnya di mana, orang tuanya siapa. Jadi yang 3 orang ini, yang DPO ini, nama itu tidak ada, Saya tidak mengenal, Pak. tidak mengenalnya, ya kan, namanya tidak mengenal. Nah, itu yang 3 orang tuh, ini yang jelas dulu, karena jangan sampai, maksud saya gini loh, kan isu yang berkembang hari ini, ada 3 orang pelaku utama dari kasus ini, gitu kan, DPO, dan sampai hari ini tidak bisa ditemukan, sehingga kan Bang Hotman mengatakan, yang 3 orang ini ya tangkap aja kan gampang. Nah, pertanyaannya kan, gampang, yang 3 orang ditangkap manakala identitasnya ada. Emang pernah punya grup motor? Enggak, saya enggak punya. Motor aja enggak punya. Motor aja Enggak punya. Sampai sekarang juga enggak punya motor. waktu peristiwa umur berapa tahun? 15 tahun. Bisa naik motor nggak? Bisa, tapi ya masih kaku. Oh, kan diilustrasikannya ada kelompok nih, ada geng nih, wow gitu kan, gitu loh. Iya. Rame kejar, gitu kan? Punya geng motor nggak misalnya? Geng apa gitu? Geng gong kek? Oh, enggak, Pak. Enggak. Enggak punya. Enggak. Itu juga saya udah baru keluar sekolah. Keluar sekolah. Jadi nggak pernah bergeng-geng? Enggak. Pernah berkelahi nggak? Enggak. Ini dulu. Jadi yang pertama bahwa yang 3 orang yang DPO itu, sekali lagi,
Kalau itu dilakukan secara bersama-sama, ya kan, dengan Adinda ini, pasti Adindanya kenal. Harusnya. Ya kan, pasti. Kalimatnya Pasti. udah pasti. Harusnya. Pasti adiknya kenal kan, pasti rumahnya tahu. Gitu loh, rumahnya tahu. Terus kemudian ininya tahu. Ternyata kan tidak dikenal. Karena ini punya teman hanya bertujuh. Ya kan? Kalau temen sih sebenarnya Enggak, temen yang dalam Teman kasus yang ini. dalam perkara ini. Iya. Nah, hanya bertujuh kan. Yang satu orang itu tidak dikenal karena dia itu ada ketika ketemu di Polres dalam kasus yang berbeda. Oke. Yang berikutnya kan pada akhirnya sekarang yang bertiga menjadi dicari oleh banyak orang. Ya kan? Oleh netizen, oleh siapapun dicari dan dianggap backingnya kuat, segala macam kuat kan. segala anaknya. Kalau menurut saya hari ini kita objektif aja. Di zaman sekarang siapa sih yang jadi backing kuat? Ya kan? Iya. Yang paling tinggi pejabat ini Kapolri. Kapolri pasti perintahin dong ke penyidiknya, ke anak buahnya untuk segera menangkap pelaku. Andai kata pun itu anak pejabat A, anak pejabat B, anak pejabat C. Andai kata yang tiga ini ada, kan gitu. Andai kata ya. Menurut saya seandainya, menurut saya mungkin dalam waktu 1 kali 24 jam udah ketangkap bisa deh. ketangkap. Gitu loh. Nah ini. Mungkin banyak orang yang bertanya kenapa saya sampai turun ke Cirebon mewawancarai para pihak, dan yang pertama diwawancarai adalah pengacara dari terpidana kasus pembunuhan yang semuanya jumlahnya itu berdasarkan data informasi yang diterima itu kan 11 orang, yang baru ditangkap 8 orang. 7 divonis penjara seumur hidup, yang 1 karena di bawah umur akhirnya hari ini sudah bisa menghirup udara bebas. Yang pertama, kenapa saya harus ikut memberikan kontribusi mencari informasi dari seluruh rangkaian peristiwa tersebut. Pertama, peristiwanya terjadi di Jawa Barat. Karena peristiwa terjadi di Jawa Barat, otomatis bahwa ini bagian dari problem dari masyarakat Jawa Barat, baik problem keluarga korban maupun problem keluarga terpidana. Yang kedua, rasa penasaran saya yang paling utama adalah dengan berita 3 DPO yang selama 8 tahun belum bisa ditemukan. Sehingga dalam pikiran saya, kok susah amat 3 orang DPO yang orang Cirebon itu tidak bisa ditemukan selama 8 tahun. Problemnya apa? Nah, kemudian muncul berbagai simpang siur berita. Problem dia keluarga pejabat, keluarga petinggi Polri dan sejenisnya. Dan itu kan melahirkan banyak rumor, multitafsir, akhirnya orang saling berprasangka buruk. Dan ini harus segera dituntaskan. Maka saya mencoba menemui terpidana dari kasus tersebut, hanya sekedar ingin bertanya siapa 3 DPO yang belum ditemukan itu, karena kan beritanya yang melakukan pembunuhan ini adalah salah satu kelompok atau komplotan atau geng motor, kan beritanya seperti itu. Tetapi ketika saya melakukan pembicaraan saya juga tidak ada unsur menekan, lebih saya membawa canda agar orang bersikap jujur dan secara tidak sadar dia bisa terlihat dari wajahnya, dari bahasa tubuhnya dan sejenisnya, dan saya tidak berhak melakukan penilaian atas itu karena saya bukan penyidik. Saya hanya orang untuk mencari informasi saja. Dan ternyata kan tidak bisa menjawab,
tidak mengenal, jangankan mengenal 3 DPO itu, mengenal satu orang yang menjadi otak pelaku yang membawa samurai saja itu tidak kenal. Karena mereka menurut pengakuannya itu bertemu ketika di forest dengan kasus membawa senjata tajam dalam bentuk samurai. Itu kan pengakuannya. Nah, kemudian yang 7 orang itu merupakan satu kampung dan bersikukuh walaupun dia sudah menjalani pidana penjara, tetap mengatakan saya tidak merasa dan tidak mengenal. Karena tidak merasa dan mengenal itu yang menjadi saksi kunci dari peristiwa itu kan 2. 1 Aep, 2 Dede. Domisilinya di Cirebon dan di Bekasi. Bagi saya itu kan hal mudah untuk mencari alamat itu. Nah, hari ini kita mendapat kabar yang baik. Kabar baiknya adalah salah satu DPO itu ditangkap oleh jajaran Polda Jabar. DPO itu berinisial, ya kita lihat beritanya, Pagi alias Terong, Peggy. Ini kan kabar baik, kabar bagus. Apabila yang ditangkap itu adalah DPO dari kasus pembunuhan Egy dan Vina, maka di situ nanti kan akan terkuak peristiwa yang sebenarnya. Kalau mereka sebuah komplotan dan nanti DPO-nya mengatakan bahwa yang 8 orang itu bagian dari komplotan dia, bagian dari kelompok dia, berarti masalahnya selesai. Bahwa terpidana menjalani hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sehingga berbagai prasangka dan praduga salah penangkapan dan sejenisnya itu selesai. Dan semoga saja dengan tertangkapnya Peggy alias Terong ini bisa menguak tabir dari kasus ini yang lama terpendam hampir 8 tahun, dan mudah-mudahan 2 DPO lagi tertangkap. Nah, kalau ketiga-tiganya sudah tertangkap dan nanti kita akan menunggu proses pemeriksaan yang berikutnya, yang padanya kasus ini menjadi tuntas, tidak saling menduga, tidak saling berprasangka, dan kita mengapresiasi sebuah kinerja yang cepat. Ya, cepatnya itu adalah setelah ramai dalam pemberitaan sehingga cepat dilakukan langkah penangkapan. Yang dilakukan setelah berita ini muncul, dan itu pun bagi saya mengucapkan terima kasih atas kecepatan merespon apa yang terjadi di masyarakat, sehingga peristiwa-peristiwa yang sadis seperti ini pertama tidak terulang lagi. Yang kedua, yang paling utama, apa sih yang paling esensial dari seluruh peristiwa ini? Yang paling esensial, motor itu barang yang biasa-biasa saja. Tapi dari motor itu bisa berubah menjadi geng motor. Dari geng motor itu bisa dirasuki oleh minuman keras. Minuman kerasnya bisa 2-3 jenis. 1 bisa minuman keras yang original, 2 minuman keras oplosan, yang ketiga sejenis ciu yang biasa diminum oleh anak-anak muda sekarang karena ketidakmampuan keuangan.
bisa didapat dengan harga Rp10.000 dapat 1 botol plastik. Nah, ini untuk itu kalau kita tidak ingin lagi mengulang peristiwa sejenis, maka jajaran kepolisian tidak boleh tanpa ampun segera melakukan pembenahan dengan membersihkan seluruh minuman keras yang berdampak pada orang bisa mabuk. Ketika mabuk bisa keluar seluruh keinginannya, keluar seluruh keberaniannya, melakukan pembunuhan bahkan pemerkosaan, atau dibalik, melakukan pemerkosaan bahkan pembunuhan. Ini penting. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang yang disebut dengan geng. Geng-geng ini berkembang sampai ke ibu kota kabupaten bahkan ibu kota kecamatan. Untuk itu, dari sekarang dari jajaran Polsek, Polres untuk segera membebaskan setiap daerah untuk dibebaskan dari ancaman geng motor. Berikutnya para orang tua. Orang tua harus dari sejak sekarang ke depan, bahkan harusnya dari dulu, mengawasi perkembangan anak-anaknya untuk tidak terlibat dalam berbagai kegiatan aksi perkumpulan yang melahirkan kekerasan, yang melahirkan jiwa-jiwa yang sadis. Nah, ini diperlukan. Kemudian mereka yang tidak memiliki orang tua, maka dinas sosial, kepala bagian sosial, kementerian sosial, kasih kesos di berbagai tempat harus bergerak. Tidak boleh lagi anak-anak itu terlantar. Saya sering menemukan anak-anak tidur di jalanan, anak-anak nongkrong di jalanan sampai larut malam, anak-anak berkumpul bergelombol, anak-anak yang jauh dari orang tuanya karena broken home tidak pulang-pulang. Sering peristiwa ini saya temukan. Nah, ketika sering peristiwa ini saya temukan, dan mohon maaf, hampir jarang orang mau menangani secara tuntas. Secara umum penanganannya hanya bersifat penanganan kriminal, dan itu menjadi wilayahnya kepolisian, yaitu penangkapan, pembubaran terhadap berbagai kegiatan berkumpul. Satpol PP, bagian ketertiban setiap kabupaten kota dari sekarang harus memiliki sikap tegas. Anak-anak yang berkumpul di atas jam 10, di atas jam 11 harus segera dibubarkan untuk segera kembali ke orang tuanya. Apabila apalagi status mereka masih dalam posisi sebagai pelajar, maka sudah tidak layak mereka nongkrong sampai jam 11, jam 12, karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan. Kepala dinas pendidikan, guru, dan berbagai kelompok lainnya harus berani keluar malam melakukan operasi di lingkungan kerjanya masing-masing untuk tidak boleh lagi ada murid yang di jam sekolah atau di luar jam sekolah atau di hari yang bukan hari libur mereka keluyuran sampai malam hari. Dulu saya melakukan itu ketika jadi bupati, melakukan operasi keliling untuk menekan agar anak-anak kita selamat dari berbagai peristiwa. Kenapa? Karena anak-anak kita walaupun anak baik, ketika terbawa oleh mereka, diorganisir oleh mereka, divaiat oleh mereka, anak-anak kita akan berubah menjadi anak-anak yang brutal. Semoga kasus Eki dan Vina ini menjadi peringatan, menjadi jalan bagi kita semua bahwa kita jangan abai terhadap anak-anak kita, dan kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai problem yang melanda anak-anak kita. Karena bagaimanapun anak-anak kita adalah harapan masa depan bangsa. Terima kasih, kita tidak untuk saling menyalahkan, tetapi kita saling bekerja keras untuk menyelamatkan anak-anak kita dari berbagai problem, kenakalan, perkelahian atau korban perkelahian, dari berbagai problem pemerkosaan atau korban pemerkosaan. Kita harus menghindarkan itu. Terima kasih, mari kita terus bekerja sama, dan ke depan semoga kasus ini terbuka dan terungkap secara tuntas sehingga publik kita merasa nyaman dan terayomi dalam perilaku kehidupan kesehariannya.
Terima kasih pada semuanya, terima kasih Jalan Kepolisian, terima kasih seluruh media, dan terima kasih seluruh netizen yang terus-menerus menyuarakan setiap peristiwa agar peristiwa itu menjadi perhatian kita bersama.